Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ulama, jajaran Dewan Syuro DPP PKB, yang saya banggakan para pengurus DPP PKB, para pengurus DPW, para ketua-ketua DPW yang hadir dari Aceh, Sumatera Utara, NTT, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Tepuk tangan untuk ketua-ketua DPW PKB. Para calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Hari ini kita akan memulai satu tahapan yang paling final dari keputusan PKB, di mana berdasarkan keputusan hari ini, penyerahan P1 KWK sebagai tahapan untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang akan maju untuk bisa membawa atas nama PKB dalam pemilihan kepala di daerah masing-masing. Tentu atas nama DPP PKB, saya mengucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudari yang telah berhasil melalui berbagai tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Des Pilkada DPP PKB. Semua proses yang Bapak Ibu telah ikuti dalam berbagai rangkaian fit and proper, berbagai analisis peluang kesempatan untuk merebut hati rakyat di daerah masing-masing. Alhamdulillah, dengan ini saya nyatakan Bapak Ibu memang layak mewakili PKB. Layak mewakili PKB untuk bersiap-siap menjadi pemimpin daerah masing-masing. Bersiap-siap menjadi kepala daerah masing-masing, yang tentu saja dengan mandat yang diberikan oleh PKB, Bapak Ibu sekaligus siap untuk mengawal harapan, cita-cita, mabadi, siasah, dasar-dasar perjuangan yang dimiliki PKB. Dari semua nilai ajaran, tradisi, doktrin, ideologi, mabadi as-siyasah, seluruhnya tersimpulkan dalam 3 hal. Yang paling pertama adalah kewajiban mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan. Seluruh rangkaian perjuangan yang kita lakukan dalam berbagai kesempatan, termasuk jabatan publik yang paling penting, kepala daerah, harus berorientasi utama kepada upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kedua, pilar penting di dalam ideologi bangsa kita, sekaligus amanat perjuangan nilai-nilai dasar yang dibangun oleh PKB, yaitu terwujudnya keadilan sosial. Kita tahu keadilan sosial yang paling pokok adalah pemerataan dan kesetaraan yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat
gunanya kita memilih demokrasi adalah salah satu yang paling pokok adalah kesamaan di depan hukum dan perundang-undangan. Sehingga keadilan yang harus diwujudkan oleh para pemimpin termasuk PKB adalah bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat kita. PKB sebagai kekuatan politik akan terdepan di dalam mewujudkan keadilan ini. Hukum harus terwujud dengan sebaik-baiknya, negara hukum harus betul-betul nyata terwujud, bukan negara kekuasaan. Sehingga dalam konteks ini saya menitipkan amanah penting, yaitu bahwa PKB dan seluruh jajaran serta kepala daerah yang diusung PKB harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Siapapun yang melanggar konstitusi berhadapan dengan kenegaraan kita. PBNU pun kalau melanggar konstitusi juga harus melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada, kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta ini. Oleh karena itu keadilan menjadi fondasi yang berdasarkan konstitusi. Konstitusi itu ada dua sebetulnya. Konstitusi negara bangsa di dada kita mulai dari Undang-Undang Dasar 45, seluruh peraturan perundang-undangan harus menjadi rujukan setiap langkah. Kalau kita istiqomah di dalam konstitusi, insya Allah jalan kita lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan kita yang akan kita jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita. Oleh karena itu, keadilan dalam pilar penegakan konstitusi ini mutlak menjadi kewajiban yang tidak bisa dikompromikan. 2 hari ini saya kritik keras BPIP. BPIP harus menjadi kekuatan yang menegakkan konstitusi. Apa itu keadilan? Semua memiliki hak yang sama di dalam berekspresi sesuai agama dan keyakinannya. Kok ada larangan jilbab dalam paskibraka? Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas. Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini, mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apapun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial, kita harus tegak pada kebhineka tunggal ikaan kita. Saya menuntut kepala BPIPKI harus turun dan diganti atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan. Setuju ya? Karena itu keadilan dan konstitusi harus mutlak. Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu, tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran Kebhinneka Tunggalan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting dalam amanat perjuangan nilai-nilai dasar yang ada di dalam PKB itu juga Pancasila yang kita miliki adalah apapun yang kita lakukan, keadaan yang sulit apapun yang akan kita hadapi, kemanusiaan adalah hal tertinggi yang menjadi idola dan idealitas kita.
Gus Dur menyampaikan di atas politik adalah nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu para kepala desa kita harapkan dalam seluruh aspek policy dan kebijakannya menempatkan nilai kemanusiaan menjadi nilai tertinggi di dalam mengambil kebijakan pembangunan. Sehingga penghargaan kepada yang namanya logika, pemikiran, gagasan harus diberi ruang seluas-luasnya. Sehingga ekspresi seni budaya, ekspresi kebahagiaan harus diberi ruang sebaik-baiknya. Dan yang paling penting dari nilai kemanusiaan adalah tidak ada penindasan di seluruh bumi Nusantara kita tercinta. Amin. Bapak Ibu sekalian, itulah nilai-nilai yang terangkum di dalam seluruh ajaran PKB, termasuk di dalam ajaran Pancasila kita. Kita bersyukur Pancasila telah menyatukan bangsa ini dengan baik. Kita bersyukur dan menyaksikan Pancasila telah menjadi ideologi yang memperkokoh rasa kemanusiaan dan kebangsaan kita. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan fondasi kebangsaan kita. Mari kita lanjutkan nilai ajaran Pancasila ini dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga bangsa kita tetap aman, nyaman, damai, dan adil di masa yang akan datang. Amin. Selamat berjuang, dan sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendapatkan amanat dan mandat dari PKB. Titip nilai dan ajaran PKB, praktekkan dalam pemerintahan di masa yang akan datang. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.